Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk support dan dukungan kalian yang sudah subscribe, yang sudah nitip komen dan like di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita dan kalian hingga saat ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kenikmatan, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman praktisi, sebut saja namanya Mbah Joyo. Nah, Mbah Joyo ini pernah mengalami satu perjalanan ritual saat dia ini hendak mengusir atau melunturkan pengaruh-pengaruh gaib yang menempel di salah satu anak yang waktu itu dia itu dimintai pertolongan sama orang sekitar atau tetangganya, yaitu satu keluarga. Di situ ada namanya Pak Harun, istrinya Bu Siti, dan anaknya yang kedua itu namanya Halimah. Nah, Mbah Joyo yang dimintai sama Pak Harun untuk menetralisir pengaruh jahat yang membuat anaknya Pak Harun, yaitu Halimah, itu sedang mengalami kesurupan yang benar-benar membuat keluarganya dan seluruh anggota keluarga termasuk tetangganya itu khawatir. Karena sudah beberapa hari Halimah yang usianya sudah hampir 20 tahun, sudah dewasa Halimah, cuman dia awalnya kesurupan waktu itu. Dia dan teman-temannya di situ, termasuk 3 temannya, ini sedang ada di satu tempat, yaitu di satu lapangan bola. Nah, di sana dia itu sedang nonton pertandingan bola. 3 wanita ini. Nah, selepas pertandingan bola, mungkin hampir maghrib, Halimah itu tidak pulang. Sampainya di rumah, tiba-tiba dia itu berontak-berontak, jatuh pingsan. Nah, jatuh pingsannya ini dibantu oleh orang tuanya, kedua orang tuanya ini untuk mengangkat, itu dihempaskan sama Halimah. Dihempaskan sampai tidak bisa dipegang. Sampai akhirnya Pak Harun minta tolong ke tetangganya yang waktu itu habis sholat maghrib, itu berbondong-bondong orang itu berusaha untuk menetralisir pengaruh yang sudah mengganggu Halimah. Tapi semua itu belum bisa dinetralisir. Sampai beberapa orang, ini ada 5 orang laki-laki termasuk Pak Harun, mencoba untuk memegang Halimah, tapi semuanya itu terasa tidak sanggup. Karena setiap kali mereka memegang dengan genggaman yang kencang, semakin kuat juga tenaga Halimah. Ini Halimah, wanita yang usianya 20 tahun, bisa menghempaskan 5 laki-laki yang lebih kekar dan lebih kuat tenaganya. Sampai hampir isya, Halimah yang pingsan lagi. Nah, sewaktu hendak diangkat oleh orang-orang tadi lewat tetangganya Pak Harun, berat badannya Halimah ini benar-benar terasa. Ini diangkat sampai 7 orang, dipegang bagian kepalanya, dipegang bagian tangannya, kanan kiri, punggung, sampai di bagian kaki. Mereka mengaku kalau berat badannya Halimah itu benar-benar tidak masuk akal. Tidak seperti beratnya itu benar-benar luar biasa. Ini bukan Halimah. Setelah mereka semuanya ngos-ngosan mengangkat tubuh Halimah yang pingsan, ditaruh di atas tempat tidur, dalam waktu kurang 10 menit, waktu terdengar azan, Halimah seperti terbangun lagi, mendengar azan seperti menutup telinganya. Panas, 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 terus menutup telinga sampai azan itu selesai. Nah, selesainya azan itu, dia itu seperti langsung mengamuk. Dia bangun di tempat tidur, dia langsung mengacung-acung sembari mengacung-acungkan orang-orang sekitar, termasuk adiknya Halimah, ibunya, kakaknya, dan semua tetangga yang ada di ruangan atau di rumah Pak Harun.
Itu semuanya itu ketakutan dengan tatapan yang sangat kejam, tatapan yang sangat tajam, melotot sembari mengacungkan, mau apa kalian? Ingin saya pukul. Terus seperti itu. Pergi semua, pergi, saya tidak butuh kalian. Ini rumahku, pergi semua. Nah waktu itu ada satu orang yang memang sebagai imam musola, yang waktu itu azan ini belum qomat, meminta izin sama Pak Harun, saya harus mengimami dulu. Seluruh anggota keluarga termasuk sebagian besar tetangga tadi ini lari ke musola dulu, sementara yang di rumah Pak Harun, Bu Siti dan yang lainnya, kakek keluarganya itu masih ada di rumah Halimah yang dalam kondisi kesurupan ini benar-benar luar biasa, yang sudah tidak terkontrol. Barang-barang di sampingnya diacak-acak, mencoba dihentikan sama Pak Harun sama kakeknya, tetap saja kewalahan mereka. Sampai hampir jam 8 setelah orang-orang yang dari musola termasuk imam musola tadi yang namanya Pak Soleh mencoba mengumandangkan azan di samping Halimah, justru Pak Soleh ini merasakan bagaimana pukulan dari Halimah. Hentikan, sembari mukul itu. Halimah itu sembari mukul Pak Soleh. Saat Pak Soleh ini sedang mengumandangkan azan, dipukul sama Halimah, membuat Pak Soleh ini sampai tersungur jatuh. Dan siapapun yang membaca ayat-ayat suci di situ langsung diserang Halimah, termasuk kakeknya, Pak Harun, semuanya. Sampai mereka yang bilang istighfar Halimah, istighfar Halimah. Sudah hentikan, sudah hentikan. Nah singkat ceritanya, hampir jam 9 malam, Pak Soleh teringat akan Mbah Joyo. Dia seorang praktisi. Nah Pak Harun diminta sama Pak Soleh, tolong Pak Harun panggil saja Mbah Joyo ke sini. Soalnya ini kesurupannya bukan kesurupan hal yang biasa. Nah, Pak Harun mendengar kata Mbah Joyo. Yang waktu itu Mbah Joyo ini tinggalnya tidak di situ. Kampungnya itu beda. Pak Harun itu tidak tahu di mana tempat tinggalnya Mbah Joyo. Terus lewat salah satu jamaah musola yang tahu rumahnya Mbah Joyo, Pak Harun ngikut dibonceng pakai motor. Sesampainya di sana, ini pakai 2 motor, Pak Harun sama jamaah musola dan satunya pakai motor sendiri. Ini ada 3 orang datang ke tempatnya Mbah Joyo. Sesampainya di sana meminta tolong sama Mbah Joyo agar ikut untuk bisa menyembuhkan atau menetralisir pengaruh gaib yang membuat Halimah itu kesurupan. Nah singkat ceritanya Mbah Joyo ini ikut, sampailah di rumah Pak Harun. Nah sampai di sana Mbah Harun ini datang. Ini orang-orang di sekitar rumah Pak Harun ini sudah sangat ramai, karena memang sedari maghrib sampai jam 9 lebih ini belum tersadar-sadar juga, masih dalam keadaan mengancam, mengamuk, dan membuat seluruh orang-orang sekitar ini terasa sangat membuat mereka itu saking ketakutan. Nah terus setelah Mbah Joyo ini masuk ke rumah Pak Harun, Halimah yang melihat Mbah Joyo seketika itu langsung menatap Mbah Joyo seakan-akan menantang. Siapa kamu? Siapa kamu? Mungkin gaib yang ada di dalam tubuhnya Halimah itu tahu siapa Mbah Joyo. Kenapa Halimah yang dalam kerasukannya atau kesurupannya itu melotot dan menantang Mbah Joyo. Nah Mbah Joyo yang tahu siapa di balik gaib yang menyurupi atau mempengaruhi tubuh Halimah. Seketika itu Mbah Joyo dengan kebatinannya, dengan kekuatan atas pertolongan dan izin Allah, dia baca ayat-ayat suci dalam hatinya. Dia mencoba untuk membuat gaib itu tidak berdaya. Nah, melihat Halimah yang perlahan-lahan seperti hendak menyerang, tapi karena kekuatan gaibnya itu pengaruhnya sudah
sedikit demi sedikit berkurang, Halimah ini secara perlahan tubuhnya ini seperti sudah dalam ketidaksadaran. Tiba-tiba Halimah itu jatuh dari tempat dia itu berdiri. Yang tadinya berdiri, Halimah itu langsung jatuh di tempat dia itu, glubruk sampai dia itu pingsan. Nah, Mbah Joyo melihat tubuh Halimah yang pingsan, meminta izin sama Pak Harun dan seluruh orang sekitar agar dia diizinkan untuk memegang kepala tubuh Halimah. Nah, setelah diizinkan, Mbah Joyo mencoba menerawang apa yang sudah mempengaruhi tubuh Halimah. Setelah tahu kalau ternyata gaibnya ini bukan gaib yang biasa, Mbah Joyo meminta izin sama Pak Harun untuk melakukan sholat hajat dan bersemedi. Nah, waktu itu Pak Harun langsung menunjukkan ke salah satu tempat yang biasa digunakan untuk beribadah. Nah, singkat ceritanya, setelah Mbah Joyo melakukan sholat hajat, zikir dan semedi atau mediasi, Mbah Joyo ini masuk ke alam gaib, mencoba masuk ke tubuh Halimah dengan ajian Rogo Sukmonya. Dia berhasil komunikasi dengan gaib yang ada di tubuh Halimah, yang ternyata sebab Halimah kesurupan ini karena Halimah sewaktu pulang dari lapangan bola, dia itu seperti menendang sesuatu yang ternyata yang ditendang ini adalah barang-barang milik dari gaib di tempat sekitar, di lapangan bola tadi. Jadi gaib itu tidak terima dengan kelakuan Halimah yang membuat gaib itu hanya masuk ke tubuh Halimah. Nah, untuk menetralisir dan mengembalikan gaib itu dari tubuh Halimah ke tempat asal, gaib itu tidak mau sebelum Halimah itu dan seluruh keluarganya meminta maaf. Tapi waktu itu Mbah Joyo yang dalam mediasinya dia semedi, dia yang mewakili Halimah dan juga keluarganya ini meminta gaib itu untuk keluar secara baik-baik, keluar semuanya. Setelah apa yang diinginkan Mbah Joyo, makhluk gaib itu mungkin tahu kekuatan Mbah Joyo yang membuat gaib itu hanya keluar dengan sendirinya tanpa harus Halimah dan keluarganya meminta maaf atau memberikan sesaji di tempat Halimah kesurupan. Karena sesaji menurut Mbah Joyo ini hanya akan membuat gaib itu semakin senang. Nah, lewat kebatinannya Mbah Joyo ini, gaib itu memang keluar dengan sendirinya, tapi butuh pertarungan. Karena apa? Gaib itu tidak semena-mena terima begitu saja. Mereka tetap penasaran. Mereka tetap mencoba seberapa kuatnya Mbah Joyo, hingga terjadi pertarungan gaib di dalam mediasinya Mbah Joyo. Gaib yang dibantu pasukannya bukan cuma satu wujud, dari yang pocong, dari yang kuntilanak, dari yang genderuwo, semuanya itu muncul dari tempat mereka tinggal. Ini di salah satu, seperti bentuknya itu kata Mbah Joyo seperti istana di lapangan bola, itu seperti satu kerajaan yang ternyata di situ juga banyak kaum-kaum gaib yang memang sebagai penunggu di sekitar lapangan bola. Mbah Joyo diserang dengan beberapa gaib ini, tapi alhamdulillah keyakinan Mbah Joyo hanya satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Mbah Joyo bisa menaklukkan mereka semua, yang akhirnya gaib itu bisa keluar tanpa harus membuat Halimah dan seluruh keluarganya memberikan sesaji. Nah, singkat ceritanya, setelah Mbah Joyo ini mediasi, dia bangkit dari tempat ibadah di rumah Pak Harun. Dia mendatangi tubuh Halimah sembari meminta air yang di dalam botol mineral. Tolong Pak Harun, saya butuh air mineral. Dibelikan sama Pak Harun. Singkat ceritanya, air itu dibacakan doa oleh Mbah Joyo. Nah, Mbah Joyo ini menyerahkan ke Pak Harun, silahkan Pak Harun, Bapak sebagai orang tuanya, tolong air ini diminumkan ke anak Bapak, dan sebagian itu
basuhkan ke mukanya. Semoga barokah doa di air ini bisa menenangkan tubuh anak bapak yaitu Halimah. Nah, singkat ceritanya setelah Pak Harun ini meminumkan dan mengusapnya, Halimah itu seperti tersadar, tapi dengan kondisi badan yang sangat lemas. Mungkin karena dari maghrib sampai hampir jam 10:30 malam, Halimah ini dalam keadaan yang tidak sadar, dalam keadaan kesurupan, sehingga tubuhnya ini seperti benar-benar lemas. Sewaktu dia sadar, dia bingung karena di lingkungan dia sedang terbaring, ada adiknya, ada ibunya yang sedang memeluk dia, ada orang-orang termasuk Pak Soleh, termasuk Pak Harun dan Mbah Joyo pun, mereka semua itu ada di sekitar Halimah. Dan Halimah nanya ke orang tuanya, "Pak, ada apa ini Pak, kok ramai sekali, ada apa Pak?" Pak Harun bilang, "Kamu tadi kesurupan." "Apa iya Pak? Emangnya kamu kenapa?" Dijawab sama Halimah. Halimah itu seperti merasakan kalau dia itu seperti tiba-tiba itu masuk ke alam lain, dan di sana dia itu seperti dibawa ke alam-alam yang tidak tahu. Dia melihat rumah-rumah besar. Dia melihat seperti banyak orang-orang yang berjejeran di situ, seperti memandangi Halimah dengan melambaikan tangannya. Yang ternyata tempat Halimah kesurupan ini sering dan banyaknya orang-orang di sekitar desanya Halimah. Ini banyak orang-orang yang sering meminta-minta lewat gaib itu di sekitar lapangan bola itu, ya dengan memberi sesaji. Jadi mereka semuanya inilah yang ternyata menjadi budak daripada kerajaan tersebut, karena mereka memuja di tempat di belakang lapangan bola. Memang tempat itu tidak terlalu terlihat angker, tapi ada satu pohon besar, satu pohon randu yang ada 3, itu memang sangat besar, dan di situ ternyata salah satu gerbang gaibnya, tempat di mana orang-orang menaruh sesaji di antara randu 1 sama randu 2, dan depannya ini kisarannya jaraknya hampir kurang lebih 10 meter. Itu ada randu yang sangat besar itu 1. Nah, disitulah banyak orang-orang melakukan semedi di situ. Nah, ini Halimah ternyata juga masuk ke alam tersebut. Setelah Halimah menceritakan dirinya masuk ke alam lain, kondisi Halimah yang sudah tersadar sepenuhnya, akhirnya orang-orang sekitar yang secara nyata mendengar pengakuan Halimah kalau lapangan bola itu ada randu yang dijadikan semedi, meminta sama Mbah Joyo untuk menebang randu itu agar tidak menimbulkan kemusyrikan dan kesesatan di lingkungan mereka tinggal. Waktu itu Pak Soleh sebagai sesepuh di kampung dia ini meminta bantuan Mbah Joyo. Bagaimana caranya Mbah agar orang-orang di sini tidak musyrik, atau mungkin membuat orang-orang desa lain itu sengaja datang untuk memberikan sesaji di tempat itu. Tapi Mbah Joyo menjawab dengan apa yang dia yakini. "Mohon maaf Pak, kalau randu itu sebuah istana, itu hanya gerbangnya saja. Kalaupun ditebang, itu hanya sebuah gambar nyata yang kita lihat. Tapi tetap saja, di situ yang saya khawatirkan, saat randu itu ditebang, itu bisa menimbulkan bahaya. Bahayanya apa? Ya mungkin saja orang yang nebang itu bisa mengakibatkan mereka itu seperti Halimah, dan lebih fatalnya lagi mereka itu bisa meninggal dunia." Nah, singkat ceritanya, setelah apa yang disampaikan Mbah Joyo dengan jelas kalau randu di belakang lapangan bola itu tidak bisa disingkirkan begitu saja, butuh waktu yang paling tepat dan butuh negosiasi agar mereka itu mau pindah ke alam yang sebenarnya, bukan di tempat di kampung tempat
Bapak dan Pak Harun tinggal. Iya mbah, iya mbah. Nah ini kisah dari Halimah yang pernah kesurupan, termasuk dari Mbah Joyo yang seorang praktisi yang pernah menangani pasien yang ternyata juga masuk ke alam lain. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan wawasan bahwa sejatinya hidup manusia itu ya berdampingan dengan alam-alam lain, yaitu makhluk-makhluk gaib ataupun makhluk astral. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.